Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang wafat tahun 1260 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, babun man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau semisal dengan keduanya. Bab orang yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang semisal dengan keduanya. Taib. Pada bab ini penulis rahimahullahu taala menjelaskan mengenai hukum at-tabarruk. Apa hukum tabarruk dengan pepohonan atau bebatuan dan semisalnya. At-tabarruk itu berasal dari kata al-barakah. Wazan tafa'ul dari kata al-barakah yang bermakna talabul barakah, bermakna meminta atau mencari berkah. Tabarruk maknanya adalah meminta atau mencari berkah. Dan al-barakah sendiri bermakna kasratul khairi wa dawamuhu. Al-barakah sendiri bermakna kasratul khairi wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus menerus. Itu makna berkah. Jadi berkah bermakna kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kalau dikatakan seorang mencari berkah, maka maksudnya dia mencari kebaikan yang banyak dan kebaikan tersebut berlangsung terus menerus. Jelas ya? Ini maksud makna dari at-tabarruk, yakni mencari kebaikan yang banyak lagi terus menerus. Mencari kebaikan yang banyak di mana kebaikan tersebut berlangsung terus menerus. Dan kalau kita lihat definisinya sudah jelas menunjukkan bahwa salah satu tugas seorang muslim adalah tabarruk. Salah satu tugas seorang muslim adalah tabarruk, mencari berkah, yakni mencari kebaikan sebanyak-banyaknya dan kebaikan tersebut berlangsung terus-menerus, selalu berada pada dirinya kebaikan tersebut. Karena al-barakah bermakna kasratul khairi wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus. Itu makna berkah. Tentu saja tabarruk meminta berkah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta berkah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah itu dari Allah. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Ya. Dalam beberapa ayat disebutkan di antara perbuatan Allah taala tabaraka, Maha memberkahi, memberikan berkah. Maka pemberi berkah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang mampu memberikan berkah selain Allah. Kenapa? Berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan berlangsung terus-menerus. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan yang banyak dan terus-menerus selain Allah Ta'ala. Maka berkah itu di tangan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan berkah. Maka kalau ada sebagian dari makhluk-makhluk Allah yang memiliki berkah, itu bukan karena dia memiliki berkah dari asalnya. Bukan karena memang dia berkahnya itu ada pada dirinya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keberkahan kepadanya, sehingga dia bisa dalam tanda kutip membagi berkat tersebut kepada yang lain. Seperti pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia biasa. Jelas sampai sini? Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada diri beliau, kepada fisik beliau, kepada tubuh beliau, di mana hal itu memungkinkan para sahabat mengambil berkah dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti berkah itu sudah dari sananya pada diri Nabi Muhammad SAW. Bukan, tapi Allah yang menjadikan beliau berberkah. Allah Ta'ala yang menjadikan Nabi Muhammad SAW berberkah, sehingga para sahabat bisa mengambil berkah dari beliau. Jelas sampai sini? Ini masalah mencari berkah. Adapun kalau meminta berkah, tidak boleh kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau manusia yang diberkahi. Tapi kalau giliran meminta berkat, meminta itu doa, dan doa itu ibadah. Tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedakan antara mengambil berkah dengan meminta berkah. Mencari berkah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat melakukannya. Ada yang meminum darah beliau, ada yang mengambil rambut beliau, ada yang mengambil keringat beliau. Para sahabat mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi berdoa meminta berkah hanya kepada Allah. Tidak pernah mereka minta berkah kepada Nabi SAW. Jelas sampai sini? Jadi bedakan antara perbuatan mengambil berkah dengan berdoa meminta berkah. Itu dua hal yang berbeda. Meminta berkah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Tapi mengambil berkah, ada sebagian makhluk Allah Ta'ala yang Allah tetapkan bahwa dia ini diberkahi, sehingga makhluk yang lain bisa mengambil berkah darinya. Jelas sampai sini? Seperti pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini pembahasan yang dibahas oleh penulis rahimahullahu taala adalah hukum meminta berkah kepada selain Allah Ta'ala. Bukan meminta, afwan. Hukum mengambil berkah dari selain Allah Ta'ala. Jelas? Hukum mengambil berkah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekali lagi, kalau meminta berkah hanya kepada Allah. Ini sekarang mengambil berkah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumnya? Meminta berkah kepada selain Allah Ta'ala itu banyak bentuknya, bisa macam-macam. Misalnya mengambil berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, mengambil berkah dari tubuh orang-orang soleh, yakni masih hidup, bukan meninggal. Mengambil berkah dari apa? Dari tubuh orang soleh. Dua. Yang ketiga, mengambil berkah dari benda-benda mati. Jelas sampai sini? Mengambil berkah dari benda-benda mati. Saya ulangi, yang pertama mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua mengambil berkah dari tubuh orang soleh. Orang soleh di sini para sahabat, tabiin, orang soleh, alim ulama. Jelas? Yang ketiga mengambil berkah dari benda-benda mati, seperti Ka'bah, Ka'bah, apalagi pohon, batu, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, yang dibahas oleh penulis rahimahullahu taala, adalah bentuk yang ketiga di sini, yaitu apa hukumnya mengambil berkah dari benda-benda mati, seperti pepohonan dan bebatuan. Beliau tidak menyinggung masalah
mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga tidak menyinggung masalah mengambil berkah dari orang-orang soleh. Enggak, beliau tidak singgung itu. Beliau singgung berkenaan dengan jenis yang ketiga, yaitu mengambil berkah dari benda-benda mati, seperti pepohonan dan bebatuan. Baik. Mengambil berkah dari benda-benda mati, mengambil berkah dari benda-benda mati itu ada dua jenis. Yang pertama, benda mati itu ada keterangannya bahwa memang dia diberkahi. Benda mati itu ada keterangannya bahwa dia diberkahi, ada dalilnya bahwa itu diberkahi. Dan yang kedua, ada benda mati yang tidak ada dalilnya, itu diberkahi. Ada benda mati yang tidak ada dalilnya bahwa itu diberkahi. Adapun benda mati yang ada dalilnya bahwa itu diberkahi, maka boleh mengambil berkah dari benda mati itu. Boleh. Kalau ada, karena kenapa? Karena ada dalilnya. Misalnya air hujan. Air hujan itu benda mati yang kita bisa mengambil berkah dari air hujan tersebut. Dengan cara diminum, dengan cara dipakai mandi. Ya, sampai sini. Kenapa boleh mengambil berkah dengan air hujan, dari air hujan? Karena Allah menerangkan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Kami menurunkan air dari awan, air tersebut mubarakan, diberkahi. Dah sampai sini? Maka air hujan, Allah menegaskan air hujan itu diberkahi. Karena dia diberkahi, maka kita boleh mengambil berkah dari air hujan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW, kalau hujan, beliau pernah membuka sebahagian rida beliau. Bagian, kan rida itu kan dipakai begini. Ya. Beliau ketika hujan pernah membuka sebagian rida beliau, kemudian mengenakan sebagian tubuh beliau dengan air hujan untuk bertabarruk dengan air hujan. Ya. Kemudian beliau bersabda, innahu haditsu ahdin bi rabbih. Air hujan ini baru saja diciptakan oleh Tuhannya. Baru saja diciptakan oleh Tuhannya. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada keterangan, ya, itu berberkah, maka apa? Ya, kita ambil. Contoh lain, pedangnya Rasulullah SAW, ya, baju besinya Rasulullah SAW. Ini kan benda-benda mati yang bukan bagian dari tubuh Nabi. Kita tidak berbicara masalah bagian tubuh Nabi SAW, tidak. Penulis juga tidak bahas itu, ya kan? Benda-benda mati yang pernah bersentuhan dengan tubuh Nabi Muhammad SAW, maka benda mati ini diberkahi. Karena pernah bersentuhan dengan apa? Tubuh Nabi SAW. Maka diberkahi. Pedangnya Rasulullah SAW, kalau memang masih ada misalnya, ya, kita di sini berspekulasi. Seandainya ada sampai sekarang benda mati yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, maka itu mubarak, itu diberkahi. Jelas? Karena itulah Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay bin Salul, salah seorang sahabat Nabi SAW, anaknya pimpinan munafik Abdullah bin Salul. Anaknya namanya Abdullah juga, seorang sahabat Nabi SAW. Ketika bapaknya Abdullah bin Salul ini meninggal, mati ini, pimpinan munafik, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya minta rida yang Anda pakai. Saya mau jadikan apa? Kain kafan untuk bapak saya, orang munafik ini. Nabi kasih. Kenapa? Karena para sahabat tahu semua benda mati yang pernah bersentuhan dengan tubuh Nabi SAW itu mubarak, diberkahi. Jelas sampai sini? Diberkahi. Taib. Nah, ini benda-benda mati yang ada keterangannya bahwa itu diberkahi. Jelas? Maka boleh kita mengambil berkah dengannya. Sekarang yang kedua adalah benda-benda mati yang tidak ada keterangannya itu diberkahi. Tidak ada keterangannya itu diberkahi. Jelas? Maka tidak boleh bertabarruk dengannya. Nah, ini yang dibahas dalam bab ini. Seperti contoh benda mati yang tidak ada keterangannya diberkahi, seperti pohon. Ya, seperti pohon. Walaupun itu pohon merupakan situs bersejarah. Seperti pohon di mana para sahabat membaiat Nabi SAW di Baiatur Ridwan. Di zaman Umar bin Khattab,
banyak orang yang datang ke pohon tersebut mencari berkah. Karena katanya pohon ini pohon bersejarah, situs bersejarah. Maka Umar tebang pohonnya karena tidak ada berkah di situ, tidak ada dalilnya. Ada berkah pada pohon itu. Sudah sampai sini? Batu-batu juga sama, tidak ada keterangannya kecuali Hajar Aswad. Ada keterangannya diberkahi. Ya kan begitu? Disyariatkan dicium, disunnahkan dicium. Kalau tidak bisa disentuh dicium, minimal nunjuk. Kalau enggak bisa enggak kesampaian. Kan begitu? Taib. Jadi intinya adalah benda-benda mati yang tidak ada keterangannya bahwa itu diberkahi, maka tidak boleh mencari berkah dari situ. Tidak boleh mengambil berkah dari situ. Ya. Jelas sampai sini ya? Wallahu taala alam bisawab. Seperti misalnya apa? Kuburan. Kuburannya orang-orang soleh. Ya, nisannya orang-orang soleh. Rumahnya dia misalnya. Ya, kuburannya dan seterusnya. Tidak boleh seorang datang kemudian mengelus kuburnya, mengambil berkah dari situ. Tidak boleh. Ini terlarang. Jelas sampai sini? Ini terlarang. Jelas? Maka inilah yang dibahas oleh penulis di sini. Makanya beliau mengatakan bab mencari berkah pada pohon atau batu atau yang semisal dengan keduanya. Apa semisal dengan keduanya? Yang semisal dengan keduanya berupa benda-benda mati yang tidak ada keterangannya bahwa di situ diberkahi. Jelas? Ya, beliau menggunakan kata wanahwihima dan semisal dengan keduanya, yakni semisal dengan keduanya berupa benda-benda mati lain yang tidak ada keterangannya bahwa itu mubarak, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita menjelaskan bab ini lebih lanjut, yang jelas makna globalnya bab ini seperti ini. Untuk menjelaskan terlarangnya mengambil berkah dari benda-benda mati yang tidak ada keterangannya, semisal pohon dan batu atau yang lainnya. Kemudian apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Bab sebelumnya tentang tamimah, ya. Bab sebelumnya tentang menggantung-gantungan. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya jelas, yaitu apa? Sama-sama melibatkan benda, ya kan? Sama-sama ada bentuk ketergantungan kepada apa? Benda, mengharapkan sesuatu dari benda. Kalau yang sana itu bendanya berupa tali-tali, kalau yang berikutnya masalah tamimah, bendanya bisa apa saja, maka di sini bendanya berupa pohon atau batu atau yang semisalnya. Kalau yang di sana tujuannya untuk apa kemarin? Apa ruqyah dengan tamimah? Apa tujuannya? Meminta perlindungan. Kalau di sini tujuannya tabarruk, mencari kebaikan, mendapatkan kebaikan yang banyak. Yani tidak ada bedanya, sama saja hukumnya. Kamu tujuanmu untuk terhindar dari keburukan atau tujuanmu untuk mendapatkan manfaat, selama kamu berwasilah dengan benda-benda mati yang tidak ada keterangannya, maka itu sama-sama apa? Syirik. Jelas? Tidak apapun tujuan kamu, apakah tujuannya untuk minta perlindungan berupa ruqyah dan tamimah atau tujuannya untuk mendapatkan kebaikan seperti tabarruk, kalau itu melibatkan benda-benda mati yang tidak ada keterangannya, maka apa? Nah, itu melibatkan benda-benda hal-hal yang tidak ada keterangannya, maka itu syirik, terlarang. Gak sampai sini? Nah, ini hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, yakni sama-sama melibatkan sebab yang tidak syar'i dan juga tidak kauni. Ingat kaidahnya, mengangkat, menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab syar'i, dia juga bukan sebab kauni, maka itu syirik asghar. Ini hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Sekarang kita lihat judul babnya. Qala rahimahullah, man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Man di sini ada dua kemungkinan dalam bahasa Arab.
Kemungkinan yang pertama, man di sini bisa man syartiyah. Man yang menjazam dua fiil. Nah, man syartiyah yang bermakna barang siapa. Sama seperti man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang begini dan begini, maka begitu. Itu namanya man syartiyah. Man untuk menyatakan persyaratan. Jadi kemungkinan yang pertama, man pada kalimat ini man syartiyah. Sehingga terjemahannya man tabarraka bisyajarin au hajarin wa nahwihima. Barang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau batu dan semisal keduanya, maka titik-titik. Enggak disebutkan jawaban syaratnya. Jawaban syaratnya muqaddar, tersembunyi. Takdirnya faqad asyrak, maka dia telah syirik. Jadi kalimat lengkapnya man tabarraka bisyajarin au hajarin wa nahwihima faqad asyrak gitu. Barang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau batu, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi mannya di sini man syartiyah. Fiil syaratnya adalah tabarraka. Barang siapa yang bertabarruk dengan pohon dan batu. Mana jawaban syaratnya? Muqaddar. Takdirnya faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Ini kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan ini benar, tidak ada masalah. Kemungkinan yang kedua, man di sini bisa bermakna isim, bisa berupa isim mausul. Man juga bisa menjadi isim mausul yang bermakna alladzi. Alladzi maknanya yang. Sama seperti firman Allah Ta'ala, walahu man fis samawati wa man fil ard. Hanya milik Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Man di situ walahu man fis sama, man di situ mausul yang bermakna alladzi, yang. Hanya milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Kalau mannya di sini bermakna isim mausul, maka terjemahannya orang yang mencari berkah dengan pohon atau batu dan semisal keduanya. Yakni apa hukumnya orang seperti itu? Apa hukumnya orang yang bertabarruk dengan pohon atau batu? Jadi kalau man diartikan isim mausul, beliau menyampaikan keterangan tanpa menyebutkan hukum. Seakan-akan beliau mengatakan hukum orang yang tabarruk dengan pohon dan batu. Hukum orang yang tabarruk karena mannya mausul. Tanpa beliau menyinggung apa hukumnya. Nanti beliau akan terangkan di dalil-dalil apa hukumnya. Tapi kalau mannya syartiyah, beliau langsung menyebutkan hukum. Barang siapa yang tabarruk dengan pohon dan batu, yakni faqad asyrak, maka dia telah syirik. Dua kemungkinan ini bisa jadi benar. Dua-duanya bisa diterima. Jelas? Taib. Apa hukumnya bertabaruk dengan pohon dan batu dan semisal dengan keduanya? Hukumnya sama seperti kemarin tamimah pada selain Al-Quran dan ruqyah dengan selain Quran dan hadis, ya, hukumnya sama. Yaitu kalau dia bertabaruk dengan pohon dan batu ini, dia meyakini bahwa hanya Allah yang menurunkan berkah, Allah yang mendatangkan berkah, tapi lewat perantaraan pohon dan batu, maka itu syirik asgar, syirik kecil, karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni. Kalau dia masih meyakini Allah yang menurunkan berkah kepada saya, tapi lewat pohon ini, Allah yang menurunkan berkah, tapi lewat batu batu cincin ini misalnya, cari berkah lewat batu, lewat pohon, ya. Tapi dia masih meyakini, saya yakin Allah yang memberi berkah kepada saya, tapi lewat benda ini, maka ini hukumnya syirik asgar. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya berkah itu berasal dari batu ini, pohon ini yang memberikan berkah, batu ini yang memberikan berkah, maka ini hukumnya syirik akbar, keluar dari Islam. Jelas?
Jadi kalau dia masih meyakini Allah yang memberikan berkah, cuman sebabnya adalah pohon dan batu ini atau benda-benda ini, maka hukumnya apa? Hukumnya syirik asgar, syirik kecil. Namun kalau dia meyakini bahwa benda itulah yang mendatangkan berkah dengan sendirinya, maka ini syirik akbar. Syirik dalam rububiyah. Syirik dalam apa? Syirik akbar dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian untuk menjelaskan masalah ini, penulis rahimahullahu taala membawakan dua dalil saja. Satu dalil dari Quran dan satu dalil dari hadis. Adapun dalil dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza, wa manatas salisatal ukhra. Dalam surah An-Najm ayat 19 dan 20. Afara'aitumul lata wal uzza, bagaimana pandangan kalian wahai kaum musyrikin berkenaan dengan Lata dan Uzza serta Manat sebagai sembahan yang ketiga, berhala yang ketiga. Iya. Baik. Di sini sisi pendalilan ayat ini untuk menunjukkan haramnya minta berkah atau merupakan kesyirikan minta berkah. Walaupun dia minta berkah kepada Allah tapi lewat pohon dan batu ini hukumnya haram, hukumnya syirik asgar. Perhatikan, ayat ini jelas berbicara tentang syirik akbar, ya kan? Bukan syirik asgar, karena ini tentang sembahan Lata, Uzza dan Manat. Ayat ini berkenaan dengan syirik akbar, tapi penulis menggunakannya untuk mengharamkan syirik asgar. Dan telah berlalu bahwa manhajnya para sahabat, di antara cara berdalilnya para sahabat, mereka menggunakan dalil-dalil ayat-ayat tentang syirik akbar untuk mengharamkan syirik asgar. Karena ini kan ayat tentang syirik akbar, tapi beliau gunakan di sini dalam bab syirik asgar. Jelas? Kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Bagaimana pandangan kalian wahai kaum musyrikin tentang Lata dan Uzza? Simpelnya, Lata ini adalah nama apa namanya? Nama batu besar, Lata. Uzza ini adalah nama pohon dan Manat adalah nama batu. Manat adalah nama batu. Ya. Yani kalian mencari berkah, minta berkah kepada Lata, kepada apa namanya? Batu besar. Ya. Kemudian apa? Uzza kepada pohon. Manat kepada batu. Ya, ada yang menafsirkan dengan kuburan, akan kita terangkan nanti. Kalian mencari berkah kepada ini, tiga ini. Kenapa kalian melakukannya? Setelah itu Allah Ta'ala berfirman pada dua ayat berikutnya, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan keterangan bahwa di batu itu, di pohon itu tempat mencari berkah. Tidak pernah. Ini menunjukkan bahwa benda mana saja yang tidak ada keterangannya, Allah tidak pernah turunkan sultan, yakni hujah, argumen, dalil padanya bahwa itu diberkahi, maka tidak boleh mengambil berkah padanya. Ini sisi pendalilannya penulis rahimahullahu taala. Taib, azan dulu.
Allah Ta'ala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Al-Lata, ada dua penafsiran di kalangan ulama berkenaan dengan Al-Lata. Karena pada ayat ini ada dua qiraah. Ada yang membaca afara'aitumul Lata dan ada yang membaca dengan tasydid. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata. Ditasydid taknya. Makanya ada dua penafsiran. Apa maknanya Lata? Yang membaca dengan takhfif, tidak pakai tasydid, Lata, ya, maka dia bermakna batu besar yang berwarna putih. Batu besar berwarna putih yang dipahat, diukir dengan pahatan sedemikian rupa. Kemudian di atasnya ada bangunan yang tinggi. Mungkin semacam apa ya? Ya, rumah yang terangkat, tidak rapat dengan batunya tapi terangkat. Kayak apa namanya? Kalau kita mungkin rumah yang ada kakinya kayak rumah panggung, tapi mungkin tidak setinggi itu. Intinya di atasnya ada bangunan yang terangkat dari batu, tidak rapat dengan batu maksudnya. Itu Lata. Maka Lata menurut penafsiran ini adalah nama sebuah batu. Lata menurut penafsiran ini adalah nama sebuah batu. Penafsiran yang lain, Lata ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, akan datang nanti kalau nggak salah juga di kalamnya Ibnul Qayyim di bab tentang apa ya? Tentang larangan gulu kepada kubur orang soleh. Akan datang nanti di bab maja fil apa? Maja annal guluwa larangan untuk gulu kepada kubur orang soleh. Saya lupa judul babnya. Iya. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ada dulu orang soleh yang kerjanya yalutus sawiqa lil haj. Latta yalutu itu menumbuk biji-bijian kayak apa ya, gandum atau yang semacamnya ditumbuk, kemudian dicampur dengan minyak samin, kadang dikasih dikasih keju atau mentega dan semacamnya, kemudian direbus, ditambahkan kadang dengan korma, direbus direbus, kemudian dikasih makan kepada orang. Nah, orang ini nggak ditahu siapa namanya, cuman dia kerjaannya yalutus sawik, menumbuk biji-bijian itu. Kemudian dia kasih makanan ke jemaah haji yang hadir, yang datang setiap tahun dia kasih makan orang. Ya, maka dia jelas orang soleh, yakni di pandangan orang-orang musyrikin. Ya, dia jelas orang soleh. Ya, karena memberikan makan kepada jemaah haji. Nah, ketika Al-Lata, tukang tumbuk ini, karena Al-Lata isim fa'il, ya kan, isim fa'il, Latu gitu ya. Tukang tumbuk ini meninggal, dikubur, maka mereka iktikaf di sekitar kuburnya, mencari berkah dari kuburannya. Jelas? Maka Al-Lata ditasydid taknya itu nama untuk kubur orang soleh. Dua-duanya dilarang tabaruk darinya. Tidak boleh tabaruk dari batu besar, dari batu, dan dari kubur. Adapun Uzza, Uzza ini nama untuk pohon besar. Ya, pohon besar, padanya ada tirai dan ada juga rumah-rumah di atasnya. Ada penjaganya seorang perempuan. Ada penjaganya, juru kuncinya, perempuan yang dibunuh oleh siapa sahabat itu? Yang Nabi SAW di malam hari berkata, "Mayyurihni anil Uzza," gitu. Siapa yang bisa membuat saya beristirahat dari Uzza? Saya lupa sahabatnya. Kemudian dia pun berkuda membawa sejumlah sahabat ke sana, dibunuh tukang perempuan itu yang juru kuncinya,
kemudian ditebang pohonnya. Ini Al-Uzza, nama pohon. Adapun Manat itu juga nama batu. Batu besar. Dia tadinya berwarna putih, tapi kemudian berubah warna menjadi warna merah batunya. Gara-gara terlalu sering disiramkan darah sembelihan di situ. Jadi mereka kalau potong kurba potong hewan, mereka menyiramkan darah hewannya ke batu tersebut. Saking banyaknya batunya berubah jadi dari hitam menjadi merah. Itu Manat. Jelas? Maka Lata bisa dimaknakan nama batu atau nama kuburan, Uzza nama pohon, Manat nama batu. Jelas? Maka sisi pendalilannya jelas. Beliau membawakan bentuk kesyirikannya kaum musyrikin adalah minta berkah dari pohon dan batu. Minta berkah kepada pohon dan batu. Walaupun orang musyrikin meyakini berkahnya dari pohon dan batu, sementara sebagian orang muslim meyakini berkahnya dari Allah cuma lewat pohon dan batu, tapi hukumnya secara umum sama-sama syirik. Walaupun yang sana syirik akbar, yang ini syirik asgar. Jelas? Dan sekali lagi boleh menggunakan dalil tentang syirik akbar untuk mengharamkan syirik asgar. Ini manhajiyahnya para sahabat. Kemudian dalil yang kedua kata beliau, an Abi Waqidin al-Laitsi radhiyallahu anhu annahu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwab famararna bi sidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi wa sahhaha. Dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih olehnya, Abu Waqid bercerita, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW menuju perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi di tahun 8 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah. Iya, di akhir tahun 8 Hijriah. Tepat setelah Fathu Mekkah. Fathu Mekkah itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, perang Hunain bulan Syawal. Ya. Jadi Ramadan beliau di Mekkah, menaklukkan Mekkah, Syawalnya menuju perang Hunain. Ya, jadi jaraknya kurang lebih sebulan saja antara Fathu Mekkah dengan perang Hunain. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Dan ketika itu kami baru saja masuk Islam. Baru-baru meninggalkan kekafiran. Sementara itu kaum musyrikin mereka memiliki sebuah pohon bidara yang mana mereka berdiam, i'tikaf, duduk berdiam di sekitar pohon bidara tersebut dan mereka menggantung pedang mereka di pohon bidara itu untuk bertabarruk, mencari berkah. Orang musyrikin kalau mau perang, sebelum perang supaya mereka menang, itu pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka digantung di pohon itu untuk cari berkah kepada pohon itu supaya menang dalam perang. Iya. Maka ini syirik akbar karena mencari berkah kepada pohon. Jelas? Yuqalu laha dhatu anwab. Pohon itu mereka beri nama dhatu anwab. Pohon yang punya anwab, gantungan-gantungan. Tali-tali begitu turun, di situ talinya dibawa, tinggal dikaitkan, diikat pedang di situ. Atau tombaknya atau yang semacamnya. Kata beliau, famarorna bisidratin. Maka ketika menuju perang Hunain, kami melewati sebuah pohon bidara. Ini pohon bidara yang lain, bukan pohon bidara sembahannya mereka. Pohon bidara, kami dapat pohon bidara di tengah jalan. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami dhatu anwat sebagaimana orang musyrik punya dhatu anwat. Mereka punya dhatu anwat untuk minta berkah supaya mau supaya mereka menang dalam perang. Kita ya Rasulullah, kita mau perang juga. Itu ada pohon bidara sana tuh. Jadikan juga untuk kami itu sebagai sebab berkah.
Tentu saja kalau orang musyrikin minta berkahnya kepada pohon. Kalau sahabat ini mereka mengatakan, ya Rasulullah, itu ada pohon bidara. Tolong mintakan kepada Allah, ya, jadikan agar pohon bidara ini menjadi sebab kami mendapatkan keberkahan. Yani kami yakin berkah dari Allah, tapi jadikan juga pohon ini sebagai sumber berkah, gitu. Kami juga mau menggantung padang-padang kami di sini supaya sama seperti mereka. Bedanya kalau mereka mintanya kepada pohon, kami minta berkah kepada Allah, cuman lewat pohon ini. Nah, ada perbedaannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar. Apa yang kalian ucapkan itu merupakan jalan-jalannya orang terdahulu, yakni dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, ucapan kalian itu seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa, wahai Musa, angkatkan, jadikan, pasangkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka, yakni Fir'aun dan kaumnya itu punya sembahan juga. Kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu kaum yang bodoh. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian betul-betul akan melakukan mengikuti jalan-jalannya orang sebelum kalian. Dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Tapi sisi pendalilan ayat ini atau hadis ini dengan judul bab jelas ya, berkaitan dengan pohon. Kalau di ayat tadi ada pohonnya, ada batunya, bahkan ada kuburannya. Kalau di hadis ini pohon. Ya. Sisi pendalilannya bahwa para sahabat ini minta berkahnya kepada Allah. Mereka yakin Allah yang menurunkan berkah, Allah yang memberikan berkah, tapi mereka mau agar berkahnya Allah turun lewat pohon ini juga. Mereka mau agar pohon ini juga diberkahi oleh Allah supaya kami minta berkah kepada Allah lewat pohon ini. Tapi kan tidak, Allah tidak pernah menjadikan pohon bidara itu berberkah. Dan di dunia ini tidak ada satupun pohon berkah tidak ada satupun pohon bidara yang diberkahi, tidak ada. Ya, jelas sampai sini. Maka suatu hal yang termasuk berlebih-lebihan di zaman sekarang pemanfaatan daun bidara. Jadikan sabun untuk orang yang kesurupan, ya, bahannya bidara. Ya, dimandikan juga dengan mayam bidara dengan keyakinan bahwa bidara bisa memberikan dampak tertentu pada orang yang kesurupan. Di mana ada keterangannya seperti itu? Ya. Bidara dipakaikan memandikan jenazah, tujuannya cuma untuk mengharumkan, nggak ada tujuan lain. Para fuqaha menegaskan bahwa tujuan penggunaan bidara di memandikan jenazah hanya untuk mengharumkan jenazah. Karena itulah boleh diganti dengan sabun, boleh diganti dengan yang lain, yang penting harum. Karena tidak ada tujuan tabarruk pada pohon bidara itu, pada daun bidara itu tidak ada sama sekali. Tidak ada satupun pohon bidara di dunia ini yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Karena itulah tidak boleh bertabarruk dengan daunnya bidara, dengan buahnya bidara, dengan pohonnya bidara, terus meyakini ini diberkahi oleh Allah. Ini seperti keyakinannya sahabat ini. Dia minta berkah kepada Allah supaya dengan cara ya Rasulullah buatkan pohon bidara itu juga gantungan supaya kami minta gantungkan pedang kami supaya kami mendapatkan berkah dari Allah lewat pohon bidara tersebut. Oh, enggak ada. Nabi langsung tegas membantah bahwa itu merupakan bentuk kesyirikan. Jelas ya? Disamakan ucapannya sahabat seperti ucapannya Bani Israel yang minta diangkat sebagai sembahan. Menunjukkan itu kesyirikan. Walaupun kadar syiriknya berbeda. Satunya akbar, satunya asgar, tapi sama-sama syirik. Ya wallahu a'lam bishawab. Selesai bab yang ke-8 atau ke-9 ini. Insyaallah taala keterangan lebih lanjut berkenaan dengan dua dalil ini kita akan bacakan ketika menjelaskan masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Naqtai bi hadzal miqdar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.